datang di acara Si Boim, siaran belajar online interaktif dan menyenangkan. Adik-adik, bagaimana kabar kalian hari ini? Tentu saja kalian sehat, tetap semangat, kalian luar biasa. Kembali lagi dengan Kak Fia, dan hari ini kita akan belajar bersama. Kira-kira hari ini kita mau belajar apa ya? Ada yang tahu hari ini kita mau belajar apa? Hari ini kita akan belajar tema 9, menjelajah luar angkasa. Subtema 1, keteraturan yang menakjubkan untuk pembelajaran 1. Nah, kita hari ini akan belajar muatan pelajaran bahasa Indonesia dan IPA. Setelah kita belajar ini, kita dituntut untuk bisa apa ya? Kita dituntut untuk dapat menyampaikan penjelasan tentang tuturan dan tindakan tokoh serta penceritaannya, baik itu dalam bentuk lisan, tulis maupun visual. Selain itu, nanti kita juga harus mengetahui apa itu tata surya dan anggota tata surya itu apa saja. Yuk, kita siapkan alat tulisnya, kita siapkan buku, ballpointnya. Jangan sampai nanti kalian sudah belajar baru mencari ballpoint dan alat tulis lainnya. Sudah siap? Loh, kok masih loyo? Supaya semangat, kita tepuk semangat dulu yuk. Tepuk semangat. Semangat. Ya, semoga dengan tepuk semangat ini kalian belajarnya lebih bersemangat. Dengarkan ya. Kak Fia di sini punya sebuah cerita. Perhatikan ya. Siapkan telinganya, buka lebar-lebar. Kak Fia punya cerita tentang matahari, bulan, dan bintang. Dengarkan baik-baik ya. Di sebuah desa hiduplah sebuah keluarga yang sederhana. Keluarga tersebut mempunyai 3 orang anak: matahari, bulan, dan bintang. Keluarga itu hidup sangat sederhana. Ketiga putrinya tersebut juga mempunyai sifat yang berbeda. Suatu hari ketiga putri itu mendengarkan bahwa di desa sebelah akan diadakan pesta besar. Bulan dan bintang merasa sedih. Dia merasa pasti dia tidak akan bisa datang ke pesta tersebut. Tetapi beda dengan matahari, dia dengan penuh semangat, dia berharap dia pasti akan datang dan bisa menikmati pesta tersebut. Benar saja, waktunya telah tiba. Bulan dan bintang hanya bisa duduk termenung dengan penuh kesedihan di rumah. Sedangkan matahari, dia pergi ke desa seberang dan menikmati pesta tersebut. Dia makan semua makanan yang ada di sana tanpa ingat kepada kedua saudaranya. Tanpa disadari, malam pun telah tiba. Matahari pulang ke rumah. Nak, kau dari mana saja? Kenapa malam-malam begini baru pulang? Tanya ayahnya. Saya dari desa sebelah ya. Saya baru saja mengikuti pesta besar di sana. Apa? Kamu baru pulang dari pesta?
Kenapa kamu tidak mengajak kedua saudaramu? Ayah ini bagaimana? Mengapa saya harus mengajak bulan dan bintang? Ayah kan tahu sendiri, kalau mereka itu kucel, mereka itu dekil, pasti mereka akan membuat saya malu di depan teman-teman saya. Ayah, ya Tuhan, kenapa kau seperti itu dengan kedua saudaramu, nak? Kalian itu hidup bersaudara, harus saling berdampingan. Tidak mau. Aku mau hidup sendiri tanpa mereka berdua. Biar mereka hidup sendiri. Biar bulan dan bintang hidup berdua. Baiklah, nak. Jika itu maumu, kamu akan hidup sendiri. Sedangkan mereka berdua akan selalu hidup berdampingan. Benar saja. Seperti yang adik-adik sekarang lihat, bahwa matahari terpisah sendiri, sedangkan bulan dan bintang selalu berdampingan. Nah, itu tadi cerita yang kakak sampaikan. Kira-kira menurut adik-adik, bagaimana sifat tokoh-tokoh tersebut? Matahari sifatnya bagaimana? Iya, ada adik-adik yang menjawab bahwa matahari itu adalah jahat. Sifat matahari itu jahat. Ada lagi? Iya, dia tidak sayang kepada saudaranya. Kalau kakak boleh tahu, adik-adik kok bisa menyimpulkan seperti itu? Dari mana adik-adik tahu? Iya benar, adik-adik tahu dari apa yang dia katakan. Kata-katanya kasar. Dia tidak hormat kepada orang tuanya. Dia tidak sayang kepada saudaranya. Dia ingin hidup sendiri. Dia tidak mau hidup bersama saudara-saudaranya. Ya. Dari cerita tadi, ya, yang sudah dikatakan matahari, dia tidak mau hidup dengan saudara-saudaranya. Bisa diambil kesimpulan apa coba? Iya boleh, kita harus menyayangi saudara kita sendiri. Jangan merasa sombong dengan apa yang kita miliki. Kita harus tetap bersatu, hidup berdampingan dengan saudara-saudara kita. Tadi ada bulan, ada bintang, dan ada matahari. Pernah adik-adik melihat mereka? Pernah? Ya. Di mana mereka? Ada di langit, di atas sana, Kak. Iya benar. Jadi bulan, bintang, dan matahari itu ada di angkasa sana. Tak tahu adik-adik, kapan kalian melihat matahari? Kapan kalian melihat bulan dan bintang? Ya, benar sekali. Matahari adanya pada waktu siang hari, sedangkan bulan dan bintang ada pada waktu malam hari. Semua benda-benda itu ada di langit. Kita akan membahasnya. Ya, ada bulan, bintang, dan matahari. Itu salah 3 benda-benda yang ada di langit. Adik-adik tahu selain bulan, bintang, dan matahari, benda-benda tersebut yang ada di langit ada apa saja? Boleh ada planet, ada apa lagi? Ada satelit. Satelit itu apa ya? Ada banyak sekali yang berkedip-kedip di sana, bintang dan lain sebagainya. Kita akan belajar tentang tata surya. Ada di antara adik-adik yang tahu apa itu tata surya? Coba dipikir-pikir dulu, apa itu tata surya? Ada yang bisa menjawab?
Bisa acungkan jari? Saya Kak, saya mau menjawab. Ya boleh. Apa coba? Boleh. Benar, tata surya itu merupakan kumpulan benda-benda langit dan matahari sebagai pusatnya. Ya, tadi matahari sebagai pusatnya. Matahari itu merupakan benda langit yang paling besar. Ya, sebagai pusat tata surya. Mengapa dia disebut pusat tata surya? Ya, karena matahari itu dikelilingi oleh benda-benda langit yang lain. Matahari itu gaya gravitasinya sangat besar, sehingga semua benda-benda yang ada di langit itu bergerak mengelilingi matahari. Masih ingat ya apa itu gaya gravitasi? Iya, gaya gravitasi itu gaya tarik, betul. Nah, matahari ini merupakan bintang yang paling besar. Masih ingat apa itu yang dimaksud dengan bintang? Siapa yang tahu apa itu bintang? Iya, bintang adalah benda langit yang dapat memancarkan cahaya sendiri. Yuk kita beri tepuk hebat dulu. Tepuk hebat. Hebat. Hebat, hebat. Yes. Nah, anak pintar kalau menjawab pasti betul dan semangat untuk belajar. Matahari sebagai pusat tata surya. Dia dikelilingi oleh benda-benda yang lain. Tadi adik-adik ada yang menjawab benda langit itu adalah bintang dan bulan. Ada juga yang menjawab planet. Siapa yang tahu? Planet di jagat raya ini ada berapa? Coba yuk kita hitung. Dari yang paling dekat dengan matahari, ada planet Merkurius, Venus, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus. Loh, kok kurang satu? Yo diulangi. Ya, tidak usah tergesa-gesa ya. Yang pertama, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, dan Neptunus. Ya, tepuk tangan dulu. Akhirnya kita bisa menemukan 8 planet yang ada di tata surya. Nah, kalau menjawab tidak usah tergesa-gesa ya. Kenapa mereka disebut planet? Karena mereka itu bergerak mengelilingi matahari. Selain itu, planet-planet tersebut juga dikelilingi oleh benda langit yang lain. Siapa yang tahu? Benda langit yang bergerak mengelilingi planet namanya apa coba? Ayo siapa yang tahu? Tunjuk jari. Ayo siapa yang tahu? Tunjuk jari. Namanya adalah satelit. Tadi sudah kita bahas ada berapa ya? Tadi kita sudah membahas anggota dari sistem tata surya. Masih ingat adik-adik? Yang tadi kita bahas apa saja? Yang pertama adalah ya, matahari sebagai pusat tata surya. Lagi, yang kedua, benda langit yang mengelilingi matahari tadi namanya planet. Betul sekali. Yang ketiga, tadi ada benda langit yang mengelilingi planet namanya
satelit. Betul sekali. Nah, kita sudah bahas 3 anggota tata surya. Ada matahari sebagai pusatnya, ada 8 planet, dan juga ada satelit. Nah, kakak mau mengingatkan, tadi sudah kita sampaikan. Apa itu tata surya? Iya, tata surya adalah benda langit, kumpulan benda langit, dan matahari sebagai pusatnya. Bisa nanti digambar ya, matahari di tengah, yang mengelilingi matahari ada planet, ada 8 planet, nanti ada satelit. Kakak yakin kalian anak-anak hebat, kalian adalah anak-anak berprestasi, kreatif, dan bisa mengembangkan diri. Demikian belajar kita hari ini. Tetap semangat belajar di mana saja, kalian luar biasa.